Halo, selamat bergabung di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Untung saja Dika dan Adara selamat dari kecelakaan odong-odong itu. Dika dan Adara pun tiba-tiba melihat tanda lahir anak-anak Magic 5. Adara pun jadi takut terjadi sesuatu pada mereka. Adara pun merasa yakin jika mereka dalam bahaya. Mereka ikuti burung itu. Dika pun minta Adara di sana diam-diam agar tidak ketahuan oleh anak buahnya Bu Miranda. Anak buah Bu Miranda pun kabari Miranda jika anak buahnya telah menangkap 3 orang lagi saudaranya Raisya. Bu Miranda pun minta anak buahnya agar pastikan mereka semua tak keluar dari gudang itu dan tak ada yang tahu soal itu. Irsyad akhirnya sadar, begitu juga dengan Naura dan Gibran. Irsyad beritahu Naura jika mereka ada di ruangan yang sama dengan Raisya. Irsyad pun berusaha membangunkan Raisya. Naura pun diarahkan oleh Irsyad agar Naura berada di dekat Raisya. Irsyad pun merasa jika ruangan itu sangat dingin sekali. Naura pun menangis tak bisa membantu Raisya. Irsyad dan Gibran pun yakin jika Raisya bakal kuat. Melihat Raisya yang tak sadarkan diri, Naura pun merasa kasihan kepada Raisya. Raisya pasti sudah lama menahan rasa sakit di dalam gudang es itu. Gibran pun merasa tak punya tenaga lagi. Irsyad seperti tak bisa merasakan jari-jarinya. Gibran minta Naura dan Irsyad agar memeluk Raisya agar Raisya sadar lagi. Dika dan Adaranya akhirnya sampai di gudang itu. Burung itu mengingatkan Adara dan Dika agar hati-hati karena banyak orang jahat. Mereka berdua tak ingin ketahuan oleh anak buahnya Bu Miranda. Dika pun punya ide agar bisa masuk ke gudang es itu. Dika pun minta Adara memakai pakaian putih-putih. Tiba-tiba preman itu mendengar jika ada musik di tengah malam. Sementara itu, Irsyad pun tak tahu bicara apa lagi. Irsyad merasa jika ini akhir dari hidup mereka. Gibran tak mau jika Irsyad bicara seperti itu. Tiba-tiba Gibran pun merasa tubuhnya menjadi kaku, tak bisa merasakan jari-jarinya. Di dalam hati Gibran pun berpikir jika ini akhir dari hidup mereka. Dika dan Adara menakuti preman-preman itu. Adara pun pura-pura menjadi hantu di atas odong-odong itu. Akibat ulah Dika dan Adara, preman itu pun lantas kabur meninggalkan gudang es itu. Tak lama kemudian, Irsyad pun lantas tak sadarkan diri. Adara lagi-lagi melihat tanda lahir mereka. Jika tanda lahir itu semakin melemah, Adara pun yakin bakal terjadi sesuatu. Dika dan Adara pun lantas panik setelah menemukan saudara-saudaranya tak sadarkan diri. Adara merasa sangat kedinginan di gudang itu. Adara pun berpikir jika mereka tak selamat dan telah membeku. Dika pun merasa yakin jika mereka semua bakal selamat. Dika pun memeriksa denyut nadi mereka. Namun saat itu, Raisya lah yang paling lemah denyut nadinya. Dika dan Adara pun lantas membawa mereka semua keluar dari gudang itu. Sementara itu, Riris pun diam-diam memantau apa yang dilakukan Dika dan Adara. Riris merasa heran kenapa ada burung setiap ada Adara. Riris merasa jika hewan itu ada hubungannya dengan Adara. Yang penting bagi Riris saat ini yaitu mereka semua tidak tahu jika semua itu adalah perbuatan mamanya Riris. Dika dan Adara pun lantas berusaha membangunkan saudara-saudaranya. Tiba-tiba petir pun menyambar buku sakti. Buku sakti pun bersinar dan tiba-tiba muncul di hadapan Dika dan Adara. Buku sakti beri petunjuk kepada Adara dan Dika jika ikatan yang kuat membangkitkan harapan. Dika dan Adara pun lantas menggabungkan tangan-tangan mereka agar mereka saling menggenggam. Setelah mereka semua bergenggaman tangan, seperti terjadi sesuatu pada tangan mereka. Adara pun melihat bulan dan bintang bertaburan di atas langit. Raisya pun akhirnya sadar, begitu juga dengan Naura, Irsyad dan Gibran. Raisya pun merasa heran kenapa semua mereka ada di sana. Dika jelaskan apa yang terjadi kepada Raisya.
Dika pun juga beritahu mereka jika buku sakti yang telah membantu mereka sehingga mereka sadar kembali. Rasya tak mau jika Naura khawatir lagi. Rasya pun lantas berterima kasih kepada saudara-saudaranya karena telah menyelamatkan Rasya.